Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak hari ini ya di pelajaran Akidah Akhlak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran Akidah Akhlak. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah menghindari akhlak tercela. Baik anak-anak, materi yang akan kita bahas yang pertama adalah sifat marah. Ada yang tahu pengertian dari sifat marah anak-anak? Marah adalah reaksi dari perasaan kecewa karena diperlakukan tidak baik. Arti lain dari marah adalah bangkit dan bergejolaknya darah hati ketika menghadapi sesuatu yang dibenci pada seseorang. Marah akan terjadi apabila tingkah laku orang lain tidak menyenangkan hatinya. Orang yang memiliki sifat marah biasanya akan mudah tersinggung meskipun disebabkan oleh masalah yang sepele. Kerugian bagi orang yang suka pemarah, mereka akan dijauhi oleh teman-temannya karena teman-temannya itu merasa takut untuk mendekatinya karena perasaan orang pemarah biasanya cepat sekali merasa tersinggung. Akhirnya mereka pun sungkan untuk mendekatinya. Hilangnya keseimbangan rasa serta akal jernihnya. Ketika orang yang suka pemarah biasanya hilang akal kejernihannya. Ketika seorang sudah marah, mereka sudah tidak peduli dengan apa-apa yang ada di sekitarnya karena dia sudah dikuasai oleh rasa marahnya tersebut. Ciri-ciri sifat pemarah semuanya ada 4. Yang pertama, tidak dapat mengendalikan emosinya. Yang kedua, menganggap dirinya paling benar. Yang ketiga, perasaannya itu mudah tersinggung. Dan yang keempat, memiliki rasa dendam ketika dia disakiti oleh orang lain. Kemudian, cara untuk menghilangkan sifat marah ini adalah yang pertama, selalu memohon perlindungan kepada Allah. Yang kedua, selalu mengingat akibat buruk dari perbuatan marah tersebut. Yang ketiga, mengingat keutamaan sifat sabar. Dan yang keempat, selalu menjaga wudhu agar selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, sifat tercela yang kedua yang akan kita bahas adalah fasik. Pengertian dari fasik adalah seorang mukmin atau muslim secara sadar dia melanggar ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan fasik. Orang fasik dia dengan sadar melakukan hal keburukan atau melanggar ajaran agama Islam. Dia percaya bahwa yang wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia juga percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Akan tetapi dia tetap masih saja melakukan hal keburukan walaupun dia tahu yang dilakukannya itu salah. Tetapi dia tetap saja melakukan perbuatan keji tersebut. Itu dinamakan orang fasik. Orang fasik ini akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena keseringan berbuat hal-hal yang tidak baik. Biasanya orang fasik ini berat sekali untuk berbuat kebajikan, tetapi ketika berbuat kemaksiatan sangat senang sekali. Kemudian menghindari sifat tercela yang terakhir yaitu pilih kasih. Pilih kasih ini artinya adalah membagikan kasih sayang yang tidak seimbang dan membeda-bedakan antara orang satu dengan orang yang lainnya. Pilih kasih ini merupakan memihak kepada seseorang yang disenanginya saja.
Pilih kasih dapat membuat seseorang timbul rasa iri karena diperlakukan tidak adil. Yang ini diperlakukan dengan sangat baik sekali, yang sebelahnya lagi diperlakukan tidak baik. Nanti akan timbul rasa iri karena tidak diperlakukan sama dengan yang satunya lagi. Contoh sikap pilih kasih. Di sini kita yang pertama, pilih kasih terhadap teman. Ketika kita misalnya di dalam kelas, kita memperlakukan antara teman satu dengan teman yang lainnya dibedakan, berarti itu kita telah berbuat pilih kasih. Contoh pilih kasih terhadap keluarga, misalnya di dalam keluarga mempunyai beberapa saudara. Saudara yang pertama sangat disayang sekali, saudara yang kedua tidak disayang. Nanti ketika membeda-bedakan kasih sayangnya akan timbul rasa iri karena diperlakukan pilih kasih. Kemudian contoh yang lainnya, pilih kasih terhadap keadaan. Misalnya ketika kita membutuhkan bantuan dari orang tersebut, sikap kita sangat baik sekali kepada orang tersebut. Akan tetapi ketika kita tidak membutuhkan bantuan orang tersebut, sikap kita berubah menjadi tidak baik kepada orang tersebut. Berarti itu telah melakukan pilih kasih terhadap keadaan. Ketika kita butuh, kita berbuat baik, tetapi ketika kita tidak membutuhkan bantuannya, sikap kita tidak baik kepada orang tersebut. Sampai di sini udah paham anak-anak? Kalau misalnya udah paham, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.